tersesat di sini. Lalu kakek-kakek itu bangkit tiba-tiba nanya ke saya, mungkin gimana Kang Haji, ada cerita dari Kang Haji atau dari Saya nggak punya nih. Barangkali Kang Ipai punya cerita soal perkemahan. sekitar ya camping atau gimana kegiatan ganti sambil minum lah, ngopi-ngopi ya. Saya juga waktu berapa tahun silam ya Pak, itu mungkin kisaran tahun 2018. Oh 2018 berarti Baru. Ya, mungkin 2 tahun ke belakang. Sama persis. Kita seperti itu. Itu suatu hari itu saya sama kawan itu berenam, datanglah ke suatu tempat yang mungkin disebut tempat perkemahan yang di bawah kaki Gunung Ciremai. Sama bawah kaki Sama. ya, sama. Pas saya sampai ke sana ya mungkin intinya mau camping lah. Ngecamp. Ya, mau camp sama teman-teman. Sambil dari rumah itu udah direncanakan bahwa pas itu hari Idul Adha tuh. Berarti selesai Idul Adha. Ya, Setelah sholat selesai sholat, terus potong kambing kan. Hmm. Nah itu kan kita diskusi sama teman-teman, gimana kalau bawa ini? Ya, di satu orang tuh bawa kisaran 1 kiloan lah, kan kurang lebih segitu, bawa daging kambingnya tuh. Datanglah ke suatu tempat perkemahan itu. Nyampe sana kita pasang-pasang tenda segala macam lah, mempersiapkan buat nanti malam. Itu kan posisinya malam tuh Pak. Pas nyampe lokasi. Itu kita jam berapa tuh nyampe lokasi? Nyampe lokasi itu kisaran jam 5.20-an. Setengah 6 Ya, menjelang maghrib. Ya, setengah 6 menjelang maghrib. Pas kita selesai sholat maghrib berjamaah, kan di sana kan ada musola. Selesai sholat berjamaah, kita mempersiapkan buat bakar-bakar ceritanya. Prepare. Ya, itulah. Pas mau bakar-bakar, mungkin kan satu teman saya tuh mencari kayu, bambu ranting yang kering lah buat bisa dibakar, buat perapian. ya gitu. Mungkin ya saya juga kurang tahu, itu kan teman saya bercerita seperti itu. Pas tiba-tiba nyari. Temennya siapa nih? Sebutkan nggak apa-apa. Temennya ada orang sini, teman saya juga yang Ian namanya. Ian. Pas lagi nyari Di perjalanan itu ya mungkin dia juga lari. Tiba-tiba lari. Manggil. Kan saya kaget tuh. Pas itu habis maghrib. Kaget kan. Kenapa? Saya tadi lihat itu. Lihat apa? Pokoknya kayak semacam karung gitulah, warna putih. Pas saya samperin itu bukan karung, apa pocong. Nah, saya kan kaget tuh. Kok kenapa bisa ada yang seperti ini? Udah, hiraukan aja. Nah, yang penting kita manusia itu ya itulah. Artinya saat mencari kayu bakar itu sempat melihat penampakan. Ya betul. Nah terjadilah kita bakar-bakar sampai itu tiba-tiba ada warga Pak. Ada warga setempat yang tanya kita memberi saran atau pesan lah, ya gitu. Katanya Dek, kalau misalkan di sini ya mungkin kerap izin dulu. Ya kita saling menghormati. Nah, itu sebelum mengucapkan itu Pak, saya sendiri yang bakar nih. Pas saya bakar, saya lempar nih satu tusuk itu dengan maksud Jangan masuk kan kita ada ritual. Ritual dari warga tuh, penyampaian seperti itu ya kita nurut lah, karena apa mungkin saya kan bukan orang pendatang, bukan orang situ. Coba sama Pak aja dilihat nih, satu tusuk sate itu berapa on atau berapa gram coba Pak? Beratnya. Berapa 0, berapa gram? Iya. Saya lempar Pak, sampai nggak dia baca bismillah, saya lempar. Alhasil pas kedengaran jatuh itu kayak kisaran 10 kilo barang yang benar jatuh, sampai saya juga kaget. Ya, berarti bunyi jatuhnya satu tusuk itu Tidak normal. Tidak normal, betul, tidak normal. Terus Nah pas jatuhnya itu kan mungkin saya juga kaget sama rekan-rekan tuh, itu suara apa? Ya kalau masalah rekan-rekan otomatis kan takut bahwa itu kedengaran suara apa, bukan apa-apa, tenang aja kata saya, yang penting kita niatnya baik kok, nggak ada apa-apa, makan aja lah dulu. Singkat cerita, si bakar udah beres semua,
kita makan-makan. Mungkin yang 3 rekan itu kan udah tidur dalam tenda nih. Iya. Ya. Yang lain tuh berarti yang berlima tuh tidur, udah tidur. Bertiga. Yang bertiga tidur. Berarti tinggal 3 orang lagi. Yang 3 orang itu masih standby. Termasuk. Termasuk ya saya sendiri sambil main gitar lah, biasa main gitar, ngopi-ngopi santai gitu kan. Nah, 1 orang teman lagi yang bernama Muhammad itu terdengarlah suara benda jatuh di area kamar mandi. Itu mungkin kan kalau digambarkan kamar mandi itu ada 3 Pak. Berjejer. Ya, 3 pintu berjejer. Kedengaran lah. Sampai yang saya anehkan nih, ya mungkin itu dibilang gayung ya buat ngambil air buat mandi. Kok yang saya anehkan tuh jatuh semua Pak. Bersamaan dengan waktu yang sama. Bersamaan jatuh semua. Kan saya kaget. Ada apa? Kan gitu. Nah, itu pas si gayung itu jatuh, itu saya sendiri Pak, sama telinga saya sendiri yang dengar suara geraman harimau. Jelas sekali Pak. Itu. Sampai Masih di kaki Gunung Cermai ya? masih kaki Gunung Cermai Pak, jelas itu. Nah, pas saya dengar suara geraman harimau itu, ya saya lihat ada apa gitu. Ya sampai mata saya juga yang lihat, jelas itu berbentuk harimau. Sampai saya juga Harimaunya seperti apa? Gede, besar, ya besar atau harimaunya warnanya gimana? ya warnanya kayak Kelihatannya tuh kelihatan belang kuning tuh Pak. Harimau belang berarti. Ya, harimau belang, tapi bukan mata tutul, bukan. Nah, kayak harimau itu kalau gede itu segede kerbau Pak. Besar sekali ya? Besar, bukan saya merana, itu asli besar. Sampai saya juga kaget. Tapi harus gimana lagi kan, yang namanya juga jauh keluarga, mulai dari kemana kan, ke bawah kaki Gunung Cermai. Ya mungkin ya saya juga intinya kan gimana caranya kan itu, walaupun misalkan itu makhluk gaib atau apa saya nggak tahu lah, kurang paham. Yang penting yang anehnya saya baca cuman baca Al-Fatihah aja udah kok tiba-tiba ngilang, otomatis kan itu tanda tanya kan Pak. Nah gitu. Singkat cerita lagi Pak, itu udahlah terjadi itu, saya masuk tenda lagi. Mas orang bertiga udah pada tidur, saya bersama yang bernama Muhammad itu, Muhammad dan Heru itu jelas mendengarkan suara orang wanita ketawa. Wanita ketawa seperti ya sejenis kuntilanak. Tapi Di atas kepala tuh terbang. Ya. kelihatan sosoknya. Kalau masalah sosok itu nggak kelihatan Pak. Kalau masalah sosok, kalau masalah suara itu jelas sekali. Kayak kisaran 2 meter dari telinga lah. Jelas sekali. Sampai tambah panik lagi. Gimana ini. Ya saya redam lagi, tenang aja, nggak apa-apa. Saya tuh mungkin kan Ya untuk menenangkan mental ya, yang betul. lainnya. Kalau misalkan sebenarnya juga Pak, kalau misalkan harus dijelasin nih, ya saya juga takut Pak. Masalah itu kan. Ya soalnya orang saya kan nggak bisa apa-apa gitu kan. Dia dengar, langsung lah masuk ke tenda. Muhammad langsung baca ayat suci Al-Quran sampai kisaran 1 jam nggak berhenti dengan suara si nenek nyai itu sama Muhammad baca Quran tuh sampai 1 jam Pak. Oh berarti si nyai itu juga bersuara terus? Bersuara Tertawa terus, tertawa seolah-olah dia tuh menertawakan kita. Gitu. Dan di suatu tempat perkemahan itu tenda camp tuh cuma kita aja Pak, 1 tenda, nggak ada yang lain. Bahkan penerangan Satu buper. iya, Cuma 1 kelompok. iya, satu Ya, tenda. itu kan namanya camp ya. Jadi Iya. Tanpa ada penerangan dan lain-lain loh. pakai lilin atau pakai apa? Itu Piumbun. kayak sih semacam api unggun 1, pakai lilin 1 Pak. Cuma buat penerangan di luar apa dalam tenda tuh. Sampai 1 jam. Nggak apa berhenti suara nenek itu. Kota itu ada apa. Selesai 1 jam itu kisaran pukul 1:30. Setengah 2. Ya, 1:30. Datang lagi suara. Bukan suara nenek, Ganti lagi. Pertama suara anjing dulu. Anjing keras banget. Nah, saya kan seperti apa suaranya, melolong atau ya menyala? kayak melolong tuh Pak. Oh. Jadi seolah-olah kayak yang memanggil sesuatu tuh. Ya mungkin saya juga sering lihat di video-video atau di apa tuh. Ya mungkin
mungkin ada isyarat kalau misalkan ada suara Aji itu mungkin ada pertanda apa kan nggak tahu. Itu jelas sekali Pak. Pas suara itu datang, terdengar sama saya, datang lagi Pak. Sosok yang beda. Sosok yang beda, kayak geraman, cuma bukan kayak gue sampai merinding nih. Kayak ini apa? Yang ini gede tuh. Ya seperti itu Pak, bebek gombel. Besar sekali Pak. Kelihatan jelas. Itu berdiri di depan, di samping tenda kita nih, di samping tenda kita. Di sananya ada pohon besar. Entah itu pohon apa, cuman yang saya lihat tuh pohon besar, semacam beringin, tapi bukan beringin Pak. Soalnya saya lihat pagi-paginya tuh nggak ada beringin, tapi kelihatannya kayak beringin gede. Itu Pak, saya sampai beringin sekarang nih, gede. Ya, otomatis kan rekan-rekan saya, bahkan di situ ada cewek kan, yang bareng rekan kita kan ada cewek, sampai wah gimana ini gimana ketakutan. Semua orang lihat semua orang lihat. Itu bukan saudara saya, rekan-rekan yang lain lihat. Nah disitulah itu menunjukkan pukul 1:30 malam kan. Itu yang sosok gede itu mungkin kisaran setengah jam Pak, setengah jam berdiri sampai pukul 2 itu berdiri. Saya lihat nggak ada. Tapi nggak melakukan apa? Nggak melakukan apa-apa, cuman dia menampakkannya pertama wujud seperti itu, dan yang kedua, aduh kalau masalah muka itu Pak, kalau saya gambarkan ya, kalau saya gambarkan mukanya itu ini gede Pak, mata melotot gede, perempuan, ini gede, mata melotot, mohon maaf, payudara besar sekali sampai dari dada ke tanah tuh nyambung Pak. Nyambung. Dengan berpakaian putih tapi banyak darah dan kayak rusak tuh, pakaian rusak. Samping lah. Ya, seperti itu. Saya sampai waduh gimana ini. Jadi pikiran saya tuh waktu itu cepat pagi. Karena banyak keganjilan tuh Pak. Keanehan, benar-benar keanehan itu. Dalam satu malam. Pukul 2 itu. Pukul 2.30 alhamdulillah reda, nggak ada apa-apa. Cuman pas pukul 3 Pak kembali lagi terjadi. Itu sosok yang 3 itu bersamaan loh datang. Bersamaan. Dari yang pertama sosok harimau, dan yang kedua sosok si neneknya itu, dan yang ketiga itu bersamaan datang. Cuman yang saya anehkan itu, kok kenapa nggak mendekat ke tenda kita tuh dari jarak 100 meteran Pak? Tapi jelas kelihatannya, jelas. Dan semua orang melihat. Nah setelah jam 3 mungkin kita mau mendekati waktu sholat subuh Pak, adalah satu orang warga, entah itu siapa, saya kurang paham, saya kurang tahu. Kalau dari segi berpakaian kostum kayak kakek-kakek tua, semacam bapak tadi lah, seperti itu. Cuman ininya panjang Pak, rambutnya panjang, berjubah, bersorban. Masya Allah ininya Pak, bercahaya. Sampai saya juga mengucapkan takbir tuh betul-betul. Oh, ini apa gitu kan. Selesai yang ada 3 itu sosok itu datang, sampai dia memberi pesan. Pesannya apa tuh? Pesan sama saya seperti ini Pak. Ya itu mungkin bahasanya gambaran. Kita kan manusia, itu malam lain, wajiblah menghormati, apalagi orang nggak kenal. Nah, terus sampai itu Pak, saya kan sampai berhati nih, ya Allah iya saya bukan orang sini, tapi seenggaknya saya tuh yang meminta izin sambil ya baca doa, ya saya tuh. Sampai yang pesan akhirnya itu Pak, pesan yang saya sampai ingat sampai sekarang ini pesannya, kalian bukan hanya satu orang, itu berenam, rajinlah beribadah, rajinlah sholat, banyakin baca Al-Quran, insya Allah itu niscaya itu bahkan jadi penolong kalian. Terbukti Pak, alhamdulillah. Itu berarti sosok itu yang percaya itu, yang mungkin yang waktu mungkin ya, bahkan bukan saya atau kawan-kawan saya nggak tahu, yang tadi itu muncul Pak, betul.
pesannya sampai saya ingat sekarang, sampai hilangnya juga Pak. Gimana iya emang kayak sinetron, hilangnya sosok si kakek itu. Gini Pak, pertama kan menghadap nih sama saya, berhadapan Ke saudara, ke Itu- atau ke semua? itu ke saya aja. Kebetulan kan yang rekan-rekan yang lain udah pada tidur, otomatis kan saya di luar sambil ngopi-ngopi lah, sambil saya juga lebih dikir ya, biar berenang kawan-kawan tuh Pak. Dia berpesan sama saya seperti itu tadi, banyakin tolong, kalau bahasa Sundanya gimana ya, aping lah mereka gitu tuh Pak. Jadi dampingi lah di saat seperti ini, dampingi mereka. Artinya gini ya, mungkin ketika melihat hal tersebut jangan panik, tetap berdoa. Iya betul, Seperti itu ya. betul. Tetap berdoa kepada Allah, karena bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Betul Pak, betul ya. Penyampaiannya persis sama seperti itu loh. Sampai yang saya kaget tuh berhadapan sama saya, seperti saya sama bapak aja gini nih, berhadapan. Sampai dia mau menghilangnya juga, mengucapkan salam tuh sampai Masya Allah lembut sekali Pak di Telinga. Iya. Assalamualaikum tuh lembut sekali, sampai saya tuh keluar air mata. Mau pergi, sempat mengucapkan salam. Mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah pas berdampingan ini, Assalamualaikum, sambil dia 3 kali Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sampai dia langsung menghadap ke arah selatan itu kan. Ya kebetulan kan lihat dia dekat, jaraknya antara 2 meter, 3 meteran lah. 1, 2, 3, langsung Pak. Nah disitulah Setelah itu baru terdengar adzan subuh. dan subuh. Setelah ada subuh ya mungkin saya kumpul sama rekan-rekan, ya saya sampaikan lah yang waktu Pesan dari pesan kakek. dia, saya sampaikan kepada rekan-rekan ini gini. Dan akhirnya tidak jadi ngecamp lagi, berarti langsung pulang setelah itu. Itu langsung pulang Pak. Kebetulan langsung pulang karena ya Sudah sebagian rekan-rekan tuh ada yang shock, ada yang Ya, Yang takut. terlalu ekstrim. Aduh betul itu. Jadi kalau di simak cukup menarik juga ya. Menarik. Pengalaman-pengalaman kegiatan atau keanehan saat berkemah. Tapi mungkin bisa diambil pelajaran atau hikmahnya apa coba kira-kira? Dari kisah Ipai, Lagi apa tuh? intinya sih kurang apa ya, izin dari si penunggu yang, mohon maaf ya, makhluk halus di sekitaran buper itu kan. Ketika kita mendatangi suatu tempat, itu harus baca doa. Betul. Jadi karena ketika kita memasuki satu tempat, minimal kita baca doa. Iya betul. Yang tidak saya salah dengar di doanya mungkin a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya betul Itu. Pak. Nah setelah doa baru karena bagaimanapun juga perlindungan Allah itu lebih hebat daripada Jelas. seperti itu. Mungkin obrolan kita cukup ya Kang. Cukup. Teman-teman di pojok pena di manapun Anda berada mungkin bisa mengambil hikmahnya dari cerita kisah kami yang kita alami berdua nih. Yang terpenting pesan saya ada satu, dimanapun kita berada, jaga tata krama kita, etika kita, jangan takabur, Ya. jangan sombong, Jangan iseng, dan ingat berdoa sebelum melakukan apa-apa, karena berdoa itu adalah ibadah. Betul. Ketemu lagi dalam checklist selanjutnya. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.